SMI dengan NIM 2204020055 Prodi Perbankan Syariah kelas PBS 5C dari kelompok 6, judul materi krisis perbankan dan keuangan global. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan suatu artikel untuk memenuhi salah satu tugas semester mata kuliah Uang dan Bank yang berjudul Analisis Kompetitif Kinerja Keuangan Perbankan Syariah, Metode Kamales pada sebelum, selama, dan sesudah krisis global tahun 2008. Baik, langsung saja latar belakang. Krisis keuangan global tahun 2008 yang bermula di Amerika Serikat berdampak besar pada perekonomian di dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya terlihat jelas dengan anjloknya indeks saham di berbagai bursa Asia Pasifik, termasuk Bursa Efek Jakarta yang harus ditutup sementara akibat penurunan tajam sebesar 10,3% pada 8 Oktober 2008. Kondisi ini memunculkan kawaid irain bahwa perbankan Indonesia termasuk perbankan syariah akan terkenal imbasnya. Meskipun demikian, perbankan syariah memiliki karakteristik untuk melalui sistem bagi hasil yang menjadikannya lebih tangguh dalam menghadapi krisis dibandingkan bank konvensional. Dalam sistem ini, kerugian yang dialami bank syariah dapat dibagi dengan nasabah sehingga risiko yang ditanggung bank menjadi lebih terkendali. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif dengan bertambahnya jumlah bank syariah dan unit usaha syariah atau UUS dari tahun ke tahun. Pada 2019, jumlah kantor perbankan syariah mencapai 1.924, meningkat dari 1.470 pada 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan membandingkan kinerja keuangan 3 bank syariah terbesar di Indonesia, yaitu Mandiri atau BSM, Bank Mualaf Indonesia atau BMI, dan Bank Syariah Mega Indonesia atau BSMI selama periode 2007 sampai 2009 dengan menggunakan metode Kamales. Kemudian metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan komparatif untuk mengevaluasi kinerja keuangan bank syariah. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dari BSM, BMI, dan BSMI untuk periode 2007 hingga 2019. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposif sampling, di mana bank yang dipilih adalah bank yang syariah yang memiliki laporan keuangan lengkap selama periode tersebut. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama, permodalan atau KPPM. Hasil analisis menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri atau BSM memiliki rata-rata rasio KPPM tertinggi sebesar 12,53%, diikuti oleh Bank Syariah Mega Indonesia atau BSMI sebesar 12,45%, dan Bank Muamalat Indonesia atau BMI sebesar 10,88% selama periode 2007 sampai 2019. Ketiga bank menunjukkan rasio permodalan yang jauh di atas ketentuan minimum 8% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang mencerminkan kondisi permodalan yang sehat dan mampu menyerap risiko kerugian. Kemudian yang kedua, kualitas aktiva produktif atau KAP. Dari segi kualitas aktiva produktif, BSMI mencatatkan rata-rata tertinggi sebesar 0,98, sementara BMI memiliki rata-rata KAP sebesar 0,96 dan BSM sebesar 0,95. Meskipun terdapat perbedaan kecil, ketiga bank tetap berada dalam kategori sehat
peningkatan rasio KPM menunjukkan bahwa aset produksi yang memiliki oleh bank semakin berkualitas dan rasio kredit dapat diminimalisir. Kemudian yang ketiga, rentabilitas atau NOM. Rentabilitas bank syariah yang diukur melalui rasio net operating margin atau NOM menunjukkan bahwa BSMI memiliki rata-rata tertinggi sebesar 43%, jauh di atas BSM yang mencatatkan rata-rata 20% dan BMI dengan rata-rata 16%. Tertinggi BSMI terjadi pada 2007 dengan 73%, sementara BSM mencapai 24% pada 2019. Hasil ini menunjukkan bahwa BSMI memiliki kemampuan lebih baik dalam menghasilkan laba operasional dibandingkan dua bank lainnya. Kemudian yang keempat, likuiditas atau STM. Rasio short term mismatch atau STM menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri memiliki likuiditas tertinggi dengan rata-rata 103%, disusul oleh BMI dengan 49% dan BSMI dengan 28%. Likuiditas yang tertinggi mencerminkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa kesulitan, yang menjadi salah satu indikator kunci dalam menjaga stabilitas perbankan selama masa krisis. Kemudian kesimpulan dari artikel penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan ketiga bank syariah selama periode 2007 sampai 2009. Meskipun demikian, Bank Syariah Mandiri menunjukkan keunggulan dalam aspek permodalan dan likuiditas, sementara Bank Syariah Mega Indonesia memiliki performa yang lebih baik dalam rentabilitas. Bank Muamalat Indonesia menunjukkan performa yang stabil dalam hal kualitas aktiva produktif, meskipun rentabilitasnya relatif lebih rendah dibandingkan dua bank lainnya. Kemudian saran untuk Bank Syariah Mandiri disarankan untuk mempertahankan rasio permodalan dan likuiditas yang tinggi, namun perlu meningkatkan kualitas aktiva produktif agar risiko pembiayaan dapat ditekan. Bank Muamalat Indonesia perlu fokus pada peningkatan rentabilitas melalui diversifikasi produk dan peningkatan efisiensi operasional. Bank Syariah Mega Indonesia disarankan untuk memperbaiki likuiditas guna menjaga stabilitas jangka panjang dan meningkatkan daya saing. Kemudian Bank Indonesia sebagai regulator diharapkan terus mendorong perbankan syariah untuk memperkuat manajemen risiko dan meningkatkan efisiensi operasional agar perbankan syariah di Indonesia semakin tangguh dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Kemudian saya akan membedakan perbedaan artikel dari teman kelompok saya. Yang pertama, artikel dari saudara Salsabila, di mana artikel tersebut perbedaannya menggunakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis computable general atau equilibrium atau CGC dan analisis mikrosimulasi. Kemudian jenis metode tersebut digunakan untuk secara komprehensif dan teliti menjelaskan bahwa pada akhirnya krisis keuangan global memiliki pengaruh pada perekonomian Indonesia. Kemudian artikel kedua atas nama Arjul, di mana artikel tersebut menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kuantitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Kemudian artikel ketiga atas nama Triusfira, di mana
Perbedaannya itu, artikel tersebut menggunakan metode deskripsi penelitian menganalisis dampak krisis keuangan global terhadap kondisi perbankan di Indonesia dengan membandingkan bank konvensional dan bank syariah. Analisis ini didasarkan pada data keuangan dari Bank Indonesia atau BI untuk mengidentifikasi perbedaan dalam respon kedua jenis bank terhadap krisis dan kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.